Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadratal mutaramin para alim yang kami taati, wabil khusus panjenenganipun Kiai Sahabat Muhammad yang hadir di tengah-tengah kita. Sehat Gus nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa NU TV Turen yang berbahagia, perlu panjenengan semua ketahui bahwa NU TV Turen tayang atas support dari Nuker Lazisnu, LTN NU dan LDNU MBJNU Kecamatan Turen. Pada saat ini, pada malam hari ini akan diuraikan oleh Al-Mukarram Kiai Sahabat Muhammad tentang masalah Islam Nusantara. Karena Islam Nusantara masih banyak yang belum memahaminya, oleh karenanya jangan sampai Anda pindah channel, tetaplah di NU TV Turen. Monggo dipersilahkan, tafadhol Kiai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawi sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penikmat Turen TV rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, terima kasih kepada LTN, LDNU, kepada kru Turen NU Turen TV yang sudah memberi waktu kepada kami untuk menyampaikan topik tentang Islam Nusantara. Pada dasarnya Islam Nusantara ini istilahnya baru kita dengar kisaran antara tahun 2015 dan kemudian menjadi berkembang di mana Islam Nusantara ini dilontarkan oleh Nahdlatul Ulama. Yang perlu kita fahami bersama tentang Islam Nusantara bukan berarti kemudian ini adalah sebuah kelompok yang baru, sebuah firqah Islam Nusantara. Kemudian juga ada firqah Islam Arab. Kemudian ada firqah lagi terkotak-kotak menjadi Islam Eropa dan lain sebagainya. Pada intinya Islam itu ya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dari sisi penyebaran dan pengembangannya sampailah ke Nusantara. Dan ini sebenarnya sebuah rumusan strategi dakwah yang selama ini sudah diterapkan di dalam Nahdlatul Ulama. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa metode dakwah Nahdlatul Ulama di dalam fikrohnya, pola pikirnya selalu tawasud, tawazun, tasamuh, adil, sehingga bisa mengadopsi, bisa menjembatani dengan tradisi-tradisi yang berkembang di Nusantara. Makanya muncullah sebuah kalimat, sebuah istilah Islam Nusantara. Jadi bukan sebuah agama yang baru, tapi ini adalah kebetulan Islam yang berkembang di Nusantara. Begitu Pak Soliki. Jadi niki sekaligus keterangan jenengan telah menjawab pertanyaan melalui SMS yang kami terima. Oh iya. Yang pertanyaannya, apa Islam Nusantara itu adalah
aliran baru. Ini ada pertanyaan semacam itu tadi. Iya. Jenengan menyampaikan sekaligus menjawab ini kok. Iya. Jadi begini, memang muncul begitu istilah Islam Nusantara ini dilontarkan, memang muncul kritikan-kritikan. Apakah NU ini akan menjadi firqah, menjadi aliran baru dengan istilah Islam Nusantara? Islam itu kan sudah kafah, Islam itu kan sudah sempurna. Kenapa mesti diberi embel-embel Islam Nusantara? Ini yang perlu kita pahami, bahwa bukan berarti ini adalah syariat baru dengan disebut dengan Islam Nusantara, tapi Islam yang berkembang di Nusantara, Islam dengan metode dakwah ala Nusantara, Islam yang di situ sangat memperhatikan kearifan budaya-budaya lokal, sehingga dengan metode dakwah ini akhirnya kita bisa merasakan perkembangan Islam yang ada di Nusantara. Gitu Pak Solikin. Jadi kita bisa memahami kenapa kok ada yang sampai, mohon maaf, berkembang di media sosial. Mereka-mereka yang melontarkan Islam Nusantara itu harus memperbarui bacaan syahadatnya, karena menganggap bahwa Islam Nusantara ini adalah dianggap bukan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya rasa karena memang ketidakfahaman, atau barangkali ini juga dilontarkan oleh mereka-mereka yang tidak suka dengan Islam Nusantara, dalam hal ini tidak suka dengan Nahdlatul Ulama, sehingga apapun produknya Nahdlatul Ulama selalu dicari, dianggap salah dan lain sebagainya. Ini yang warga Nahdliyin dalam hal ini kita harus arif dalam menyikapi berita-berita. Yang jelas kita sebagai warga NU ini sebenarnya harus kita tanamkan bahwa kita masuk di NU ini adalah sesuatu yang benar, bahwa kita berada di gerbongnya Nahdlatul Ulama ini adalah sesuatu pilihan yang tepat. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati. Karena hakikatnya kita itu sebenarnya diakui atau tidak, selama ini kita sudah diopeni oleh Nahdlatul Ulama melalui metode dakwah Islam Nusantara. Jadi bukan berarti Islam Nusantara kemudian menafikan mereka yang Islam dengan model Arab. Kalau di Arab modelnya Islam ya tidak sama dengan modelnya ya di Nusantara. Kalau di Nusantara itu mungkin sholat pakai belangkon, kemudian pakai sarung. Kalau di Saudi ya nggak ada orang sholat pakai belangkon, yang ada ya pakai surban, pakai gamis, pakai jubah. Nah di Indonesia apa nggak boleh? Ya boleh-boleh saja, nggak masalah pakai gamis, pakai jubah. Tapi tradisi yang berkembang ini berupaya untuk bagaimana tidak kemudian kita hilangkan, namun tradisi ini, budaya-budaya ini selama dalam koridor-koridor agama diperkenankan, bagaimana terus bisa dikembangkan. Sehingga perjalanan antara agama, antara NU dengan tradisi bisa berjalan beriringan. Nah, dari metode inilah sebenarnya akhirnya muncul yang namanya istilah Islam Nusantara. Mungkin Islam Nusantara ini dianggap agama itulah yang perlu untuk kita luruskan. Karena hakikatnya ya agama Islam yang sumbernya dari Al-Quran, dari hadis, sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu bisa disimpulkan Kiai bahwa Islam Nusantara itu Islamnya ya Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi dalam penerapannya di Nusantara ini misalnya terkait dengan pakaiannya, boleh jadi tidak selalu pakai yang dipakai oleh sebagaimana yang dipakai Rasulullah ketika itu. Artinya sholat kados yang jenengan ngendikan boleh ada yang pakai belangkon untuk menutup kepala, ada juga yang bajunya mungkin baju koko, yang mana mungkin baju koko ini katanya dari Cina. Dari Cina. Ini apa semacam itu ya. Jadi ada kaitannya dengan tradisi juga. Pada dasarnya semacam itu.
itu, sehingga Islam diterapkan tidak dalam konteks yang kaku. Islam diterapkan dengan lemas. Disinilah fikroh tawazun tasamuh itu yang saya maksudkan. Sehingga mereka-mereka yang lebih nyaman pakai belangkon, ya monggo silakan untuk memakai belangkon, tanpa kita nanti jangan sampai terjebak. Oh, yang afdol pakai ini, yang afdol pakai, jangan terjebak di situ. Yang penting esensi daripada sholat sudah menutup aurat. Saya rasa itu sudah yang namanya Islam ya semacam itu. Kalau kita kembangkan lebih luas lagi, sebenarnya banyak hal. Yang salah satu contoh bagaimana metode dakwah Wali Songo yang dalam hal ini konteksnya Islam Nusantara itu, seperti kita ketahui budaya-budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sudah terbiasa melakukan kegiatan kematian, ada tahlilan, ada kumpul-kumpul. Sebenarnya ini konteksnya kayak konteks kirim doa kepada leluhur, kepada ahli kubur. Tapi kenapa kok mesti kumpul-kumpul? Nah, sebenarnya di sini ada perpaduan antara kepentingan-kepentingan agama dan kepentingan-kepentingan sosial. Nah, di situ ada interaksi. Sehingga akhirnya masyarakat uhuwahnya semakin terbangun dengan baik. Dan salah satu contoh lagi sering kami menyampaikan seperti halnya di saat kita, terutama ibu-ibu Pak Solihin, itu di saat hamil itu, di saat hamil itu kan ada istilah neloni, enten malih istilah tingkepan 7 bulan itu ya. Terus begitu lahir ada istilah brokoan. Nah, konteks-konteks semacam ini barangkali di beberapa daerah tidak kita jumpai. Yang ada hanya di Nusantara. Dan di situ yang menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh ibu-ibu di saat selamatan semacam itu, istilahnya metri, itu harus ada kulub dan lain sebagainya. Nah, kenapa kan tidak ada itu sebenarnya? Kalau di hadis, kalau selamatan harus pakai kulub kan ya tidak ada. Nah, inilah sebenarnya betapa arifnya para wali songo, para guru-guru kita, kiai-kiai kita di dalam memasukkan nilai-nilai agama di situ. Kenapa kok menggunakan kulub? Karena kulub itu hampir semua lapisan masyarakat bisa menjangkau. Misal saat itu selamatan kudu beli sapi lah ya, orang-orang kaya saja yang mampu untuk selamatan. Yang nggak punya nggak pernah selamatan. Nggak pernah selamatan, padahal kepingin selamat. Nah, ini bagian hal-hal yang barangkali nilai-nilai Islam Nusantara itu di situ. Sebab hakikatnya kita itu diakui atau tidak, sudah sangat-sangat dibantu dan sangat diperhatikan oleh Nahdlatul Ulama, oleh NU, oleh para ulama-ulama kita. Jadi sebelum kita lahir, di saat berada di perut dengan model tradisi neloni, tingkepan, itu sebenarnya bagian dari upaya-upaya ikhtiar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya jabang bayinya, ibunya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sedekah. Karena dalam sebuah hadis kan disebutkan bahwa proses pembentukan janin itu kan bertahap. 40 hari pertama janin di dalam perut itu bentuknya masih berbentuk nutfah, segumpal darah. Masih berbentuk air sperma. Jadi belum berbentuk apa-apa, masih berbentuk air sperma. Kemudian ada proses pada 40 hari yang kedua. Itu bentuknya berubah menjadi alaqah. Kemudian berubah lagi 40 hari ketiga menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Nah, di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh ke janin itu. Nah,
termasuk akan dicatat bagaimana nasibnya janin ini, usianya seberapa, rizkinya seberapa, Saidun menjadi orang yang beruntung ataukah dia menjadi orang yang tidak beruntung. Nah, di bulan ini menjadi pas dengan tradisinya warga Indonesia, masyarakat yang ada di Indonesia terutama di Jawa, tradisinya neloni. Jadi bersamaan dengan peniupan ruh, bersamaan dengan pencatatan nasib. Nah, kemudian ada ikhtiar, sodakoh, minta barokah doa, selamatan neloni. Maka ini dampaknya kepada jabang bayi juga harapannya akan berdampak yang luar biasa. Akhirnya berharap anaknya, rizkinya diberi keberkahan, usianya diberi keberkahan panjang dan berkah, kemudian dijadikan orang yang beruntung. Nah, ini bagian-bagian ikhtiar. Nah, kalau konteks ini kita cari di konteksnya agama neloni, ya tidak ada. Tidak kita ketemu juga ya. Hadisnya Al-Quran tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum neloni, ya tidak ada. Tapi secara tersurat hadis menyebutkan 40 hari pertama prosesnya begini, 40 hari kedua prosesnya begini, 40 hari ketiga prosesnya ada peniupan roh. Nah, akhirnya kenapa orang-orang dulu kok wis ada neloni? Wallahu a'lam. Apakah ini kebetulan atau bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas tradisi ini tetap kita ugemi di tengah-tengah masyarakat dengan dasar hadis ini. Nah, ini harus bagian kecil dari konteks-konteks Islam Nusantara itu semacam itu. Saya kok tidak yakin di Saudi itu ada neloni, karena kalau mau pakai kulub di Saudi ya kulubnya godong kurma. Nah, itulah dari konteks-konteks kecil, contoh-contoh kecil dari Islam Nusantara semacam itu. Nah, kalau kita kembangkan lagi sebenarnya banyak hal yang bisa kita kaji, kita gali. Pada intinya kita patut bersyukur sekali lagi kita dijadikan warga Indonesia, kita dijadikan sebagai orang Nahdlatul Ulama, kita mengamalkan ajaran Islam yang berkembang di Nusantara dengan berbagai macam perpaduan antara budaya-budaya. Berarti intinya Islam Nusantara di sini adalah Islam yang sebenarnya hakikatnya bersumber Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Namun begitu luar biasa cantiknya para wali songo di dalam mendakwahkan sehingga tidak sampai menabrak kepada tradisi dan budaya-budaya masyarakat setempat. Saya kok jadi teringat dengan kisahnya, ini sering disampaikan oleh beliau Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Rois Amjadman. Beliau itu sering mencontohkan sebagai bentuk masyarakat Kudus. Masyarakat Kudus itu kan sampai sekarang tidak berani makan daging sapi gitu. Kalau kita ke sana cari soto sapi itu kayak sulit untuk mencari. Yang ada soto kerbau yang ada. Sebenarnya sapi itu kan halal. Kalau kita proses secara penyembelihan syar'i ya halal. Tapi kenapa di sana kok sampai masyarakat tidak berani? Ini sebenarnya berawal dari kearifan Kanjeng Sunan Kudus di dalam menyebarkan Islam di daerah sana. Karena memandang bahwa waktu itu sapi oleh mereka, masyarakat Kudus, kalau tidak salah agamanya apa itu? Buddha apa Hindu ya? Kudus itu ya, Hindu ya, Hindu. Karena sapi ini hewan yang dihormati, bahkan sebagian ada yang mengatakan seperti hanya Tuhan kan gitu. Tapi wallahu alam. Tapi yang jelas itu hewan yang sangat dihormati. Nah, begitu arifnya Kanjeng Sunan Kudus, meskipun sapi ini adalah halal, tapi karena masyarakat sana mengatakan bahwa sapi adalah hewan yang dihormati, akhirnya Sunan Kudus
juga melarang untuk menyembelih sapi. Nah ini bukan malah ditabrak, malah halal lah. Inilah Islam Nusantara ini sebenarnya kontek-konteknya semacam ini. Sehingga sampai sekarang itu kalau tidak salah, kalau ziarah ke makamnya Sunan Kudus, kalau cari soto ya nggak akan nemu tuh soto sapi itu. Yang ada ya soto kerbau. Nah itu Islam Nusantara kalau kita jabarkan nanti contoh-contohnya juga akan banyak yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Barangkali itu Pak Solihin. Para pemirsa NU TV Turen, rupanya sudah semakin paham ya jenengan semua dengan Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara bukanlah agama baru, tetapi Islam Nusantara ini adalah Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, namun penerapannya di bumi Nusantara mengakomodir berbagai tradisi yang ada di Nusantara, tentu saja yang tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Ngoten nggih iki. Jadi seperti itu, barangkali masih ada tambahan ya, monggo. Jadi intinya kita sekali lagi kembali pada apa yang tadi sudah kami sampaikan. Sebagai warga Nahdlatul Ulama, kita harus yakin bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama kepada kita itu sangat luar biasa. Disadari atau tidak, kita itu sudah dipikirkan oleh NU. Kalau tadi saya contohkan sebelum lahir masih berada di perut, kita sudah dipikirkan oleh NU. Kemudian kita begitu lahir juga sudah dipikirkan oleh Nahdlatul Ulama dengan istilah brokowan itu. Kemudian begitu kita menjadi besar, kita pun juga dipikirkan oleh Nahdlatul Ulama. Dengan adanya majelis ilmu, adanya pondok pesantren, adanya lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini juga komitmen kepada Nahdlatul Ulama di bawah lingkungan Ma'arif, ada TPQ, kemudian juga tidak kalah penting juga ada kegiatan-kegiatan tahlil yang di tengah-tengah masyarakat. Ini sebenarnya adalah sumbangsih Nahdlatul Ulama kepada warganya. Belum lagi kalau kita nanti sudah meninggal dunia, kita pun juga tetap dipikirkan oleh Nahdlatul Ulama. Maka insya Allah selama masih ada Nahdlatul Ulama, maka kegiatan-kegiatan ini juga akan terus bisa berlangsung. Kita akan terus dipikirkan oleh Nahdlatul Ulama. Ada sebuah istilah, Nahdlatul Ulama itu warganya tidak akan habis. Karena warganya itu di samping yang hidup juga yang meninggal dunia. Iya. Yang meninggal dunia yang kita kirimi tahlil setiap malam Jumat dan di kuburan-kuburan itu kan juga warga NU. Masih warga NU ini. Nah, karena kita sudah dipikirkan keselamatan kita oleh Nahdlatul Ulama, maka sudah sewajarnya kita pun bangga dan mari kita juga terus ngurip-ngurip amaliyah-amaliyah, kegiatan-kegiatan yang selama ini dihidupkan oleh Nahdlatul Ulama. Dan jangan sampai kemudian kita menjadi ragu, sekali lagi jangan sampai menjadi ragu bahwa pilihan kita itu adalah tepat di Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kita kemudian terjadi pergeseran hanya gara-gara kita dapat informasi dari media sosial tentang Nahdlatul Ulama. Karena seperti yang tadi kami sampaikan, apapun produk Nahdlatul Ulama itu pasti akan ada yang mengkritisi, bahkan ada yang mencemooh dan lain sebagainya. Nah ini marilah sekali lagi kita tetap yakin kita lahir menjadi orang NU, kemudian besar hidup menjadi orang NU, dan kita berharap meninggal dunia pun tetap menjadi orang NU. Amin. Dan kalau kita tetap menjadi orang NU,
berarti status kita tetap menjadi santri. Nderek Inilah kiai. santri derek Nderek kiai. kiai. Nah, yang paling akhir dari tujuan kita santri derek kiai tidak ada lain, kita kepingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini selaras dengan doa yang selama ini kita ketahui bersama. Hadratus Syekh Simbah Yai Hasyim Asy'ari Rais Akbar Nahdlatul Ulama menyampaikan siapa yang ngopeni NU akan diakui menjadi santrinya. Amin, amin. Ya, siapa yang menjadi santrinya akan didoakan husnul Khotimah. khotimah. Itu adalah pencapaian akhir yang menjadi cita-cita seluruh umat Islam, termasuk cita-cita kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Para pemirsa yang kami banggakan, Nahdiyin-Nahdiyat Kecamatan Turen atau di mana saja berada, demikian uraian ulasan tentang Islam Nusantara yang sudah dipaparkan dengan gamblang oleh beliau Al-Mukarram Kiai Syafaat Muhammad. Untuk itu, agar ini menjadi ilmu yang manfaat, penting kiranya untuk kajian pada malam hari ini ditutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Syafaat Muhammad. Monggo. Bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi, adanya wabah musibah virus corona, dan di saat kita bersama-sama melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan pandemi musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua warga Nahdiyin, muslimin, muslimat, dan seluruh umat manusia dibebaskan dan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man atait tabarak rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma adfa annal bala wal waba khususan fi wabai corona wal fahsya wasyataita wal fitana wal mihana ma dhara minha wa ma batan an baladina Indonesia wa an sairil buldanil muslimina amah wa sairil buldan fil alam ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kan ya kan Terima kasih Kiai atas paparannya, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan bagi kaum Nahdiyin, para pemirsa NU TV Turen sekalian. Baiklah para pemirsa NU TV Turen yang berbahagia, sedikit kesimpulannya dari apa yang dipaparkan oleh beliau Kiai Syafaat Muhammad adalah bahwa Islam Nusantara bukanlah agama yang baru, tapi Islam Nusantara adalah Islam yang sebagaimana dibawa oleh Rasulullah, namun pemberlakuannya, penerapannya di bumi Nusantara dengan mengakomodir berbagai tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Kiranya demikian awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan perlu panjenengan hafalkan tuku duren nang warunge Yu Jainab. NU TV Turen memang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.